Pada penjelajahan sebelumnya, kita telah meninggalkan galaksi Bima Sakti, mengunjungi Andromeda, dan akhirnya tiba di galaksi Triangulum. Ketiganya merupakan galaksi spiral terbesar di dalam Local Group, sebuah keluarga kosmik yang selama miliaran tahun tetap terikat oleh gravitasi. Namun, ternyata Local Group bukanlah akhir dari penjelajahan kita. Ia hanyalah satu kelompok kecil di antara struktur alam semesta yang jauh lebih besar lagi. Kali ini, kita akan meninggalkan keluarga kosmik tersebut dan melakukan penjelajahan menuju sebuah wilayah yang dihuni oleh ribuan galaksi. Tujuan kita adalah gugus Virgo, sebuah gugus galaksi raksasa yang berada puluhan juta tahun cahaya dari bumi. Di sana, kita tidak hanya akan menemukan berbagai galaksi dalam jumlah yang sulit untuk dibayangkan, tetapi juga melihat bagaimana gravitasi, gas panas, dan interaksi antar galaksi dapat mengubah kehidupan sebuah galaksi. Dan di pusat dari perjalanan kali ini, terdapat sebuah galaksi raksasa bernama M87 yang menyimpan salah satu lubang hitam paling terkenal yang pernah diamati oleh manusia. Jadi, setelah mengenal keluarga kecil tempat Bima Sakti kita berada, sekarang kita akan meninggalkan rumah tersebut dan memasuki sebuah kota kosmik yang jauh lebih besar. Selamat datang, dan penjelajahan menuju gugus Virgo pun akan kita mulai. Secara perlahan, kita akan mulai meninggalkan wilayah tempat Bima Sakti, Andromeda, dan Triangulum berada. Dari kejauhan, ketiga galaksi tersebut semakin mengecil, bersama puluhan galaksi kecil lainnya yang mengelilinginya. Local Group, yang sebelumnya terasa begitu luas, kini berubah menjadi sebuah titik kecil di belakang kita. Selama ini, kita telah mengenal galaksi sebagai kumpulan miliaran bintang, lalu mengenal Local Group sebagai kumpulan galaksi yang terikat oleh gravitasi. Namun ternyata, struktur seperti ini hanyalah bagian kecil dari susunan alam semesta ini. Di luar sana, terdapat klaster galaksi, sebuah struktur yang dapat menampung ribuan galaksi dalam satu lingkungan gravitasi yang jauh lebih besar lagi. Salah satunya adalah gugus Virgo, tujuan dari penjelajahan kita kali ini. Berbeda dengan Local Group yang hanya terdiri dari sejumlah galaksi utama dan banyak galaksi katai, sebuah klaster galaksi memiliki lingkungan yang jauh lebih padat dan juga kompleks. Di antara berbagai galaksinya, bahkan terdapat gas yang sangat panas, yang dikenal sebagai intraklaster medium dan menjadi salah satu bagian penting dari lingkungan sebuah gugus galaksi. Untuk mencapai Virgo, kita harus menempuh penjelajahan sekitar 50 hingga 55 juta tahun cahaya dari bumi. Lebih dari 20 kali jarak penjelajahan kita dari Bima Sakti menuju Andromeda. Selama penjelajahan ini, kita tidak menuju satu galaksi tertentu. Kita sedang menuju sebuah wilayah yang perlahan menjadi semakin padat oleh berbagai galaksi dengan berbagai bentuk dan ukurannya. Dari kejauhan, titik-titik cahaya yang sebelumnya tersebar mulai akan membentuk sebuah lingkungan kosmik yang jauh lebih ramai. Galaksi spiral, galaksi elips, hingga berbagai galaksi kecil akan mulai memenuhi pandangan. Semuanya bergerak di bawah pengaruh gravitasi dalam sebuah sistem yang jauh lebih besar daripada Local Group kita. Pada akhirnya, kita akan meninggalkan keluarga kosmik tempat Bima Sakti berada. Di belakang kita, Bima Sakti, Andromeda, dan Triangulum hanyalah bagian kecil dari penjelajahan yang sebelumnya telah kita lalui. Sementara di depan kita merupakan sebuah kota kosmik yang dihuni oleh ribuan galaksi yang mulai terbentang di hadapan kita. Inilah gugus Virgo. Setelah menempuh penjelajahan,
puluhan juta tahun cahaya. Akhirnya kita akan mulai memasuki gugus Virgo. Dari kejauhan, tidak ada batas yang terlihat jelas antara ruang kosong dan wilayah dari gugus ini. Yang berubah adalah jumlah galaksi yang perlahan semakin padat di hadapan kita. Galaksi spiral, galaksi elips, hingga berbagai galaksi kecil pun akan mulai memenuhi pandangan dari berbagai arah. Gugus Virgo merupakan salah satu gugus galaksi besar terdekat dari Bima Sakti dan diperkirakan memiliki sekitar ribuan galaksi yang tersebar dalam wilayah beberapa juta tahun cahaya. Semua galaksi tersebut tidak sekedar berada berdekatan secara kebetulan. Gravitasi dari keseluruhan materi di dalam gugus membuat mereka menjadi bagian dari satu sistem kosmik yang jauh lebih besar daripada local group. Disinilah kita mulai melihat perbedaan mendasar antara sebuah keluarga galaksi seperti local group dan sebuah gugus galaksi seperti Virgo. Jika local group dapat diibaratkan sebagai sebuah lingkungan kecil, maka Virgo sudah menyerupai sebuah kota kosmik yang dipenuhi oleh ribuan penghuni. Namun Virgo memiliki sesuatu yang tidak kita temukan dalam penjelajahan sebelumnya. Ruang di antara berbagai galaksinya tidak sepenuhnya kosong. Wilayah ini dipenuhi oleh gas yang sangat panas dengan suhu mencapai jutaan derajat yang dikenal sebagai intracluster medium. Gas tersebut memang sangat renggang, tetapi jumlah keseluruhannya begitu besar sehingga menjadi bagian penting dari massa biasa yang terdapat di dalam gugus. Bersama dengan materi gelap dan seluruh galaksi yang ada di dalamnya, lingkungan ini membentuk sebuah sistem gravitasi yang kompleks dan terus berubah. Berbagai galaksi di dalam Virgo bergerak, berinteraksi, dan dalam beberapa kasus bahkan mengalami perubahan bentuk akibat lingkungan tempat mereka berada. Semakin dalam kita memasuki gugus ini, semakin banyak contoh yang dapat kita temukan tentang bagaimana sebuah galaksi tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Dan penjelajahan kita berikutnya akan membawa kita menyusuri salah satu bagian Virgo yang paling terkenal. Tempat dari beberapa galaksi yang akan tampak seperti membentuk sebuah rantai di tengah lautan kosmik. Semakin dalam kita masuk ke dalam gugus Virgo, kita mulai menemukan wilayah yang dipenuhi oleh berbagai galaksi yang tampak berdekatan satu sama lain. Salah satu yang paling terkenal adalah Maccadian's Chain, sebuah rangkaian galaksi yang dari sudut pandang bumi terlihat seperti membentuk garis melengkung di langit. Di dalamnya terdapat beberapa galaksi besar, seperti M84 dan M86, bersama sejumlah galaksi lainnya yang tersebar di sekitarnya. Namun, susunan yang terlihat seperti sebuah rantai ini sebenarnya merupakan hasil dari perspektif kita saja. Berbagai galaksi tersebut berada pada jarak yang berbeda-beda di ruang 3 dimensi, sehingga tidak semuanya benar-benar tersusun dalam satu garis. Kita akan melihat M84 dan M86, dua galaksi yang memiliki karakter berbeda dari Bima Sakti maupun Triangulum. Keduanya didominasi oleh populasi bintang yang lebih tua dan tidak memiliki lengan spiral yang mencolok. Galaksi M86 juga memiliki kecepatan gerak yang relatif tinggi terhadap lingkungan Virgo, menunjukkan bahwa berbagai galaksi di dalam sebuah klaster tidak pernah benar-benar diam. Mereka terus bergerak mengikuti medan gravitasi yang dibentuk oleh seluruh struktur gugus. Ketika kita melihat lebih dekat, mulai terlihat bahwa penjelajahan di dalam Virgo bukan hanya tentang menemukan semakin banyak galaksi, tetapi juga tentang memahami bagaimana lingkungan sebesar ini mempengaruhi kehidupan masing-masing galaksi. Dan semakin jauh kita bergerak melewati rangkaian tersebut, kita menemukan dua galaksi yang memiliki kisah jauh lebih dramatis. Dari kejauhan, keduanya akan tampak seperti sepasang cahaya yang menyerupai dua mata yang sedang menghadap ke arah kita.
Namun, bentuk tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Kedua galaksi ini memang pernah mengalami pertemuan gravitasi yang sangat dekat, hingga struktur dan gas di dalamnya mengalami perubahan signifikan. Mereka dikenal sebagai NGC 4435 dan NGC 4438, atau lebih populer dengan nama D-Ice. Untuk memahami bagaimana gravitasi dapat mengubah sebuah galaksi, penjelajahan kita berikutnya akan membawa kita mendekati pasangan galaksi ini. Semakin dekat kita menuju NGC 4435 dan NGC 4438, bentuk keduanya mulai terlihat semakin jelas. Dari bumi, pasangan galaksi ini memang tampak seperti dua mata yang berdampingan, sehingga dikenal dengan julukan D-Ice. Namun, di balik penampilan tersebut, terdapat sebuah peristiwa gravitasi yang jauh lebih menarik. Kedua galaksi tersebut pernah berada sangat dekat satu sama lain dan saling mempengaruhi melalui gaya gravitasi. Ketika dua galaksi mendekat, gravitasi dari masing-masingnya dapat menarik gas, debu, dan bagian dari struktur galaksi lainnya. Lengan spiralnya dapat berubah bentuk, distribusi bintang juga dapat terganggu, dan material yang sebelumnya berada di dalam galaksi akan dapat terdorong keluar ke ruang di sekitarnya. Peristiwa seperti ini dapat berlangsung selama jutaan hingga ratusan juta tahun, jauh lebih lambat dibandingkan skala waktu manusia. Itulah mengapa yang kita lihat seperti sebuah foto yang membeku, padahal itu merupakan satu tahap dari proses yang sangat-sangat panjang. Yang menarik, interaksi seperti ini tidak berarti bintang-bintang di dalam kedua galaksi akan saling bertabrakan seperti dua benda padat. Jarak di antara satu bintang dengan bintang lainnya sangatlah besar, sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan langsung tetap akan sangat kecil. Justru gravitasi dalam skala besar yang menjadi pemeran utama. Gas dan debu dapat mengalami tekanan dan guncangan, sementara material galaksi dapat tertarik membentuk struktur yang memanjang di antara keduanya. Dalam beberapa kasus, interaksi semacam ini juga dapat memicu pembentukan bintang baru karena awan gas akan mengalami pemampatan. NGC 4435 dan NGC 4438 memperlihatkan kepada kita bahwa galaksi bukanlah struktur yang kaku dan tidak berubah. Bentuk galaksi tentu dapat berubah ketika berhadapan dengan lingkungan di sekitarnya, dan sebuah pertemuan gravitasi dapat meninggalkan jejak yang bertahan hingga jutaan tahun. Setelah melewati D-Ice, kita akan kembali melihat lingkungan Virgo dari jarak yang jauh lebih luas. Di sekeliling kita, terdapat berbagai galaksi lainnya yang juga terus bergerak dan berinteraksi. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian kita di salah satu bagian dari gugus Virgo. Sebuah galaksi spiral bernama NGC 4388 sedang melintasi lingkungan yang jauh lebih ekstrim. Galaksi ini tidak sedang berhadapan dengan galaksi lain secara langsung, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih luas, gas panas yang memenuhi ruang di dalam gugus Virgo. Pergerakannya melalui lingkungan tersebut menghasilkan tekanan yang mampu mengikis sebagian gas dari dalam galaksi. Nah, untuk memahami bagaimana sebuah lingkungan galaksi dapat perlahan mengubah kehidupan sebuah galaksi, kita akan mendekati NGC 4388. Kini kita mendekati galaksi NGC 4388, sebuah galaksi spiral yang sedang bergerak melalui lingkungan padat di dalam gugus Virgo. Jika kita melihatnya dari kejauhan, bentuknya akan menyerupai galaksi spiral pada umumnya. Namun, di belakang galaksi ini terdapat jejak material yang memanjang ke ruang sekitarnya, sebuah tanda bahwa galaksi NGC 4388 sedang mengalami perubahan besar. Penyebabnya bukanlah tabrakan dengan galaksi lainnya,
melainkan interaksinya dengan lingkungan tempat ia berada. Di antara ribuan galaksi Virgo, terdapat gas yang sangat panas dan sangat tipis, yang disebut sebagai intracluster medium. Meskipun kepadatannya jauh lebih rendah daripada udara di bumi, jumlah gas tersebut sangat besar karena memenuhi ruang yang sangat luas di antara berbagai galaksi. Ketika galaksi NGC 4388 bergerak menembus medium tersebut dengan kecepatan tinggi, gas di dalam galaksinya akan berhadapan dengan tekanan dari lingkungan luar. Proses ini dikenal sebagai ram pressure stripping, yaitu ketika tekanan dari gas panas di dalam klaster perlahan mendorong dan menyapu gas yang berada di dalam sebuah galaksi. Perlu untuk kalian ketahui kalau gas merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan sebuah galaksi karena merupakan bahan utama untuk membentuk berbagai bintang baru. Jika sebagian besar cadangan gas tersebut hilang, kemampuan galaksi untuk melahirkan generasi bintang berikutnya pun juga dapat menurun. Dengan demikian, lingkungan sebuah klaster dapat menentukan bagaimana sebuah galaksi berevolusi, bahkan tanpa harus mengalami tabrakan langsung dengan galaksi lainnya. Galaksi NGC 4388 menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah galaksi dapat kehilangan bagian penting dari dirinya hanya karena bergerak melewati lingkungan yang ekstrim. Dengan adanya fenomena seperti ini, harusnya membuat kita melihat gugus Virgo dengan cara yang berbeda. Galaksi-galaksi di dalamnya bukan hanya berkumpul karena gravitasi, tetapi juga terus berhadapan dengan lingkungan yang dapat mengubah bentuk dan kehidupannya. Ada galaksi yang saling mendekat, ada yang mengalami interaksi gravitasi, dan ada pula yang perlahan kehilangan gas ketika bergerak melewati medium panas di antara berbagai galaksi. Namun, semakin kita mendekati bagian terdalam dari gugus Virgo, semua fenomena ini membawa kita menuju sebuah wilayah yang jauh lebih ekstrim lagi. Di sana, terdapat sebuah galaksi elips raksasa yang memiliki massa luar biasa besar dan mendominasi pusat gugus. Namanya adalah M87. Dan di pusat galaksi inilah, kita akan menemukan salah satu objek paling ekstrim yang pernah dipelajari manusia. Sebuah lubang hitam supermasif yang dikenal sebagai M87 star. Semakin mendekati pusat dari gugus Virgo, kita mulai melihat sebuah galaksi yang berbeda dari hampir semua galaksi yang telah kita kunjungi sebelumnya. Tidak ada lengan spiral seperti pada Bima Sakti, Andromeda, maupun Triangulum. Yang terlihat adalah sebuah struktur raksasa berbentuk elips dengan cahaya yang menyebar secara halus dari pusat menuju tepiannya. Galaksi ini dikenal sebagai Messier 87 atau M87. Sebagai salah satu galaksi paling masif di pusat gugus Virgo, M87 memiliki populasi bintang yang sangat besar dan dikelilingi oleh ribuan gugus bola. Selama miliaran tahun, galaksi sebesar ini diperkirakan tumbuh melalui berbagai proses, penggabungan dengan berbagai galaksi lainnya, hingga akhirnya menjadi salah satu galaksi paling dominan di lingkungan gugus Virgo. Namun, seluruh kemegahan M87 ternyata berpusat pada sesuatu yang jauh lebih kecil daripada ukuran galaksinya sendiri. Jauh di dalam pusat galaksi tersebut, terdapat sebuah objek dengan gravitasi yang begitu kuat sehingga cahaya pun tidak dapat melarikan diri. Inilah M87 star, sebuah lubang hitam supermasif yang masanya sekitar 6,5 miliar kali massa matahari kita dan berada sekitar 55 juta tahun cahaya dari bumi. Selama puluhan tahun, keberadaan lubang hitam M87 stars diketahui melalui pengaruh gravitasinya terhadap lingkungan di sekitarnya. Pada bulan April tahun 2019, sebuah jaringan teleskop radio yang tersebar di seluruh dunia berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya tampak hampir mustahil untuk dilakukan. Jaringan tersebut bernama Event Horizon Telescope.
Dengan menggabungkan 8 teleskop radio yang bekerja secara bersamaan menggunakan teknik interferometri, para ilmuwan menciptakan sebuah teleskop virtual dengan ukuran efektif sebesar planet bumi. Resolusi yang dihasilkan pun cukup tinggi untuk mengamati struktur cahaya di sekitar M87 Stars. Hasilnya adalah sebuah gambar berbentuk cincin terang dan bagian tengah yang gelap. Pada 10 April 2019, gambar tersebut pun diperkenalkan kepada dunia sebagai gambar pertama yang berhasil memperlihatkan bayangan dari sebuah lubang hitam supermasif. Yang kita lihat bukanlah permukaan lubang hitam, karena lubang hitam sendiri tidak memancarkan cahaya. Bagian terang berasal dari gas panas yang bergerak sangat cepat di sekitar lubang hitam, sementara bagian gelap di tengahnya merupakan bayangan yang terbentuk ketika gravitasi ekstrim dari M87 Stars membelokkan dan menangkap cahaya di sekitarnya. Namun, pencapaian itu baru permulaan saja. M87 Stars juga memiliki struktur yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita amati dari pusat galaksi. Dari wilayah di sekitar lubang hitam, sebagian materi dan energi dapat diarahkan keluar membentuk jet relativistik yang bergerak mendekati kecepatan cahaya dan membentang jauh melewati pusat dari M87. Fenomena ini berkaitan dengan misteri yang masih berada dalam piringan akresi serta medan magnet kuat di sekitar lubang hitam. Bahkan pada tahun 2021, dengan teleskop yang sama atau Event Horizon Telescope, para ilmuwan berhasil memperoleh citra dari M87 dalam cahaya yang terpolarisasi, memberikan informasi tambahan mengenai struktur medan magnet di sekitar lubang hitam dan membantu menjelaskan bagaimana lingkungan tersebut dapat meluncurkan jet yang sangat-sangat kuat. Jadi, ketika kita melihat galaksi M87 dari kejauhan, kita sebenarnya sedang melihat sebuah sistem dengan skala yang luar biasa. Sebuah galaksi raksasa, sebuah lubang hitam bermassa miliaran matahari di pusatnya, dan sebuah jet energi yang menjangkau jauh ke ruang di sekitarnya. Setelah penjelajahan panjang dari lokal group hingga akhirnya mencapai jantung dari gugus Virgo, kita telah sampai pada salah satu tempat paling ekstrim yang pernah berhasil diamati oleh manusia. Namun sekarang, kita akan kembali menjauh dari M87 dan melihatnya dari perspektif yang lebih besar. Karena bahkan galaksi raksasa ini pun ternyata hanyalah satu bagian dari gugus Virgo yang masih lebih luas. Secara perlahan, kita akan mulai menjauh dari M87. Galaksi raksasa yang sebelumnya memenuhi pandangan, kini kembali menjadi satu titik cahaya di antara ribuan galaksi lainnya. Dari jarak ini, kita mulai memahami bahwa M87, meskipun merupakan salah satu galaksi paling dominan di pusat gugus Virgo, hanyalah bagian dari keseluruhan galaksi saja. Di sekelilingnya, terdapat ribuan galaksi dengan bentuk, ukuran, dan sejarah yang berbeda-beda. Semuanya bergerak di dalam medan gravitasi yang sama. Di antara berbagai galaksi tersebut juga terdapat gas panas yang memenuhi ruang antar galaksi, sementara materi gelap memberikan sebagian besar massa yang membantu menjaga struktur Virgo tetap terikat. Semakin jauh kita pergi, semakin jelas bahwa gugus Virgo bukan sekedar kumpulan galaksi saja, melainkan sebuah sistem kosmik raksasa yang terus bergerak dan terus berevolusi. Kini, kita akan terus meninggalkan pusat Virgo hingga seluruh gugus perlahan akan terlihat sebagai satu struktur. Dari sinilah, kemudian akan muncul sebuah fakta yang kembali mengubah perspektif kita. Gugus sebesar ini ternyata bukanlah struktur terbesar di alam semesta. Virgo hanyalah satu bagian dari lingkungan kosmik yang jauh lebih luas lagi. Dan di luar sana, masih terbentang jaringan raksasa yang menghubungkan berbagai gugus galaksi di seluruh alam semesta ini. Penjelajahan kita kali ini membawa kita meninggalkan lokal group
dan menempuh puluhan juta tahun cahaya menuju gugus Virgo. Kita semua telah melihat ribuan galaksi yang berkumpul dalam satu lingkungan gravitasi, menyusuri Markarian's Change, melihat bagaimana dua galaksi dapat saling mengubah melalui interaksi gravitasi, hingga menyaksikan NGC 4388 kehilangan sebagian gasnya ketika bergerak menembus lingkungan panas di dalam gugus. Dan akhirnya, kita tiba di M87, galaksi raksasa yang menjadi rumah bagi monster lubang hitam bernama M87 Stars. Namun, setelah seluruh penjelajahan tersebut, kita justru menemukan bahwa Virgo bukanlah sebuah tujuan akhir. Dari kejauhan, ribuan galaksi yang tadi memenuhi pandangan kita kembali menjadi bagian kecil dari sebuah struktur yang jauh lebih besar lagi. Dan jika sebuah gugus yang berisi ribuan galaksi seperti Virgo saja masih merupakan bagian kecil dari struktur kosmik yang lebih luas, maka penjelajahan kita masih belum selesai. Di luar sana, terdapat gugus-gugus galaksi lainnya, supergugus, filamen kosmik, dan jaringan raksasa yang menghubungkan seluruh struktur tersebut. Maka, pada penjelajahan berikutnya, kita akan meninggalkan gugus Virgo dan melihat alam semesta ini bukan lagi sebagai kumpulan galaksi, tetapi sebagai sebuah jaringan kosmik raksasa yang membentang hingga skala yang hampir mustahil untuk dibayangkan. Sampai jumpa, dan kita akan bertemu di penjelajahan berikutnya.